Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Dini Mahrika dalam channel pribadi saya. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kas kecil atau petty cash dan rekonsiliasi bank. Nah, apa sih itu kas kecil atau petty cash? Petty cash adalah alat pembayaran yang dapat tersedia dengan segera dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan. Nah, pada petty cash terdiri dari uang tunai, demand deposit, cek atau BG jatuh tempo, dan instrumen lainnya yang diterima sebagai alat bayar. Nah, pada petty cash atau kas kecil memiliki karakteristik sebagai alat bayar. Yang pertama, mudah dipindah tangankan. Yang kedua, tidak ada identitas pemilik. Nah, hal tersebut perlu pengendalian intern. Yang pertama, perencanaan arus kas. Yang kedua, pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas. Yang ketiga, pengendalian kas melalui kas kecil. Dan yang keempat, rekonsiliasi bank. Nah, kas kecil atau petty cash yaitu mempunyai sistem pencatatan. Yang pertama, Inverse Fund System atau yang disebut dengan sistem dana tetap. Yang kedua, Fluctuation System atau yang disebut dengan dana fluktuasi. Nah, di sini kita memiliki jurnal yang akan saya bacakan, yaitu tentang sistem pencatatannya. Nah, di sini ada transaksi, impulse, dan fluktuasi. Nah, pada transaksi kita akan menjurnal yang pertama pembentukan kas kecil, dan impulse kita jurnal kas kecil pada kas atau bank. Pada fluktuasi kita jurnal kas kecil pada kas atau bank. Dan yang kedua, kita akan menjurnal tentang pemakaian. Pada impulse itu tidak ada jurnal. Pada fluktuasi yang harus kita jurnal yaitu tentang beban-beban pada kas kecil. Yang ketiga, kita jurnal penggantian. Pada impulse-nya kita jurnal beban-beban pada kas atau bank. Dan pada fluktuasinya kita jurnal kas kecil pada kas atau bank. Dan yang terakhir, pada akhir periode pembukuan itu pada transaksi. Pada impulse-nya kita jurnal untuk pemakaian kas kecil yang belum diganti oleh AJP. Kemudian kita catat lagi beban-beban pada kas kecil. Nah, selanjutnya buatlah jurnal balik. Nah, tetapi pada fluktuasinya tidak ada pencatatan AJ. Nah, mungkin itu ya tentang petty cash. Nah, selanjutnya apa sih itu rekonsiliasi bank atau yang disebut dengan bank reconciliation? Rekonsiliasi bank merupakan pencocokan antara saldo pembukuan perusahaan dengan saldo bank. Nah, kemudian pada rekonsiliasi bank terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama, beda waktu pencatatannya. Yang kedua, kesalahan pencatatannya. Nah, dalam rekonsiliasi bank memiliki pos-pos yang menyebabkan perbedaan atau pos rekonsiliasi. Yang pertama, deposit in transit. Yang kedua, outstanding check. Yang ketiga, memo debit atau kredit. Yang keempat, non-cash atau non-cash fund, maksudnya gitu ya. Yang kelima, transfer bank. Yang keenam, koreksi kesalahan pencatatan. Nah, itu semua untuk pos-pos yang mempengaruhi saldo kas yang nantinya akan dibuat AJ. Nah, di sini saya memiliki contoh laporan rekonsiliasi bank.
Contohnya, perusahaan X, laporan rekonsiliasi bank per 31 Desember 2000, misalnya 2020 ya. Nah, di sini dicatat saldo perus yang nilainya sekian sekian sekian. Nah, kemudian nanti ditambah penerimaan yang sudah dicatat bank, terus belum mencatat koreksi kesalahan. Nah, kemudian nanti dikurangi pengeluaran yang sudah dicatat bank, terus belum mencatat koreksi kesalahan, saldo disesuaikan. Misalnya nominalnya 50 juta seperti itu ya, atau ya berapapun itu tergantung pada perusahaan atau bank tersebut. Kemudian di sini dicatat saldo R atau X yang nominalnya sekian 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 sekian. Kemudian dicatat lagi ditambah penerimaan yang sudah dicatat terus bank belum mencatat kesalahan koreksi atau koreksi kesalahan yang nominalnya sekian sekian sekian, tergantung ya. Nah, kemudian nanti dikurangi pengeluaran yang sudah dicatat terus bank belum mencatat koreksi kesalahan, saldo disesuaikan yang nominalnya Rp sekian 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 sekian. Mungkin itu saja ya teman-teman yang dapat saya paparkan mengenai petty cash dan rekonsiliasi bank. Selamat bertemu di pemaparan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.